111 juta jiwa. Itulah angka fantastis pengunjung yang membanjiri Dubai Mall pada 2024 silam, menegaskan statusnya sebagai destinasi paling padat dan disorot di seantero planet. Saat itu, sektor retail diagungkan sebagai urat nadi kota ini, mengalirkan darah segar langsung ke jantung perekonomian, sekaligus menyumbang 25% dari total PDB. Era kejayaan yang penuh kemewahan dengan prinsip mutlak, bangun saja, maka dunia akan datang berbelanja. Namun, mari kita hadapi kenyataan pahit kuartal pertama 2026. Pesta pora ini tampaknya benar-benar telah usai. Jumlah pengunjung merosot tajam hingga 50%, dan pendapatan barang mewah yang dulu jadi fondasi ekonomi lokal kini runtuh. Lenyap begitu saja, terpangkas separuh hanya dalam hitungan bulan yang brutal. Megastruktur yang dulu dipromosikan sebagai monumen kokoh ambisi manusia, seperti Dubai Mall atau Mall of the Emirates, kini berada di ambang kebangkrutan yang nyata. Biar saya perjelas. Ini bukan sekedar penurunan pasar sementara. Kita sedang menyaksikan runtuhnya sistem bisnis yang dibangun di atas ambisi pertumbuhan tanpa batas dan stabilitas semu yang sangat rapuh. Muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kekaisaran yang sempat mendefinisikan ulang kemewahan global bisa hancur dan goyah secepat ini? Apakah matahari kini benar-benar mulai terbenam bagi era kuil-kuil belanja megah di tengah gurun ini? Jika Anda ingin mengungkap apa yang terjadi saat aliran uang terhenti dan topeng ini mulai retak, mari ikuti penelusuran saya. Kita akan menyusup ke 5 kekaisaran yang runtuh ini untuk mengungkap mengapa fondasi mereka gagal bertahan, sekaligus melihat masa depan seperti apa yang menanti dunia retail yang kini telah kehilangan arah. Jika Anda sempat menyusuri lorong Ibn Battuta Mall di masa kejayaannya, pemandangan hari ini pasti terasa sangat janggal, seolah kita menonton kehancuran lambat dari sebuah mimpi besar, di mana detak nadi perdagangan yang riuh digantikan oleh kesunyian mencekam yang terasa begitu disengaja. Perginya Novo Cinemas, jantung strategis yang dulu menarik massa untuk menonton film akhir pekan, bukan sekadar menyisakan ruang kosong, melainkan telah memutus urat nadi yang sangat penting, membuat seluruh struktur operasional kehilangan arus pengunjung secara drastis. Saat penyewa utama, raksasa yang menguasai ribuan meter persegi dan mengatur arus pergerakan manusia, memutuskan angkat kaki, itu tidak hanya meninggalkan lubang kosong, melainkan menghancurkan seluruh rantai nilai. Belanja, kuliner, dan hiburan tidak lagi berjalan selaras. Semua itu kini hanyalah kepingan memori masa lalu. Kita kini berjalan melewati ruang kosong yang luas, lubang hitam komersial dalam laporan keuangan yang menyedot habis keuntungan gedung ini. Melangkah ke area China Court, pusat pertukaran budaya yang dulu ramai, Anda hanya akan menemui plaza sunyi mirip kota hantu, dengan tingkat kekosongan yang terus terang sangat mengkhawatirkan. Keheningan yang mencekam ini hanya dipecah oleh pemandangan pintu besi toko yang tertutup rapat. Pemandangan ini sangat kontras dengan energi belanja Sabtu yang padat di Costco atau keramaian di Mall of America. Namun kerusakannya jauh lebih dalam dari sekedar toko kosong. Beroperasi sejak 2005, infrastruktur fisiknya kini mulai rapuh setelah 2 dekade melayani. Ketika sistem teknis sebuah bangunan mencapai titik penyusutan total, kerusakannya mulai terlihat sangat jelas. Mulai dari retakan halus pada lengkungan megah yang dulu membanggakan, hingga banjir lokal tiap kali hujan gurun yang langka turun, struktur ini mengisyaratkan masa jayanya telah lama habis. Kenyataannya adalah, Ibn Battuta telah terpukul telak oleh kehadiran para pesaing baru yang jauh lebih berkilau. Safari Dubai Hills Mall hadir pada 2022 dengan tingkat keterisian 100%. Dan wahana Storm Coaster, pengunjung setia Ibn Battuta langsung berpaling. Mengapa harus bertahan di tempat yang mulai usang jika ada pilihan lain yang jauh lebih menarik? Ditambah guncangan geopolitik, 11.000 pembatalan penerbangan, dan potensi kerugian pariwisata kota sebesar 34 hingga 56 miliar dolar, hancurlah segalanya. Demi bertahan hidup, pihak Nahyo tampaknya mengambil langkah putus asa dengan beralih fungsi menjadi pusat diskon.
Mereka mengubah mahakarya seni menjadi tumpukan barang murah. Menyaksikan gerai diskon seperti Brands for Less dipaksakan masuk ke dalam arsitektur indah bergaya Andalusia atau India yang dilukis manual, terasa sangat merusak pemandangan. Ini bagai memaksa masuk gerai diskon murah ke tengah-tengah museum seni zaman Renaissance. Terasa dipaksakan, menyedihkan, dan jelas tidak akan bisa mengelabui siapapun yang menghargai gengsi sebuah merek. Silakan gantung papan diskon 70% di langit-langit. Namun itu takkan menutupi kenyataan bahwa kemewahan telah lenyap dari sini. Pada akhirnya, megastruktur berbiaya ratusan juta dolar seluas 5,6 juta kaki persegi ini harus turun kasta dari raksasa komersial menjadi sekedar fasilitas umum biasa. Kini ia hanya menjadi tempat perlindungan dari sengatan suhu gurun yang mencapai 120 derajat. Persinggahan singkat untuk ke toilet, atau sekadar membeli telur di Carrefour. Tempat ini bertahan hidup dari sisa-sisa napas pengguna stasiun metro dan pembeli kebutuhan pokok harian. Hal ini membuat kita bertanya-tanya. Ketika kuil konsumerisme turun kelas menjadi sekedar tempat berteduh, apakah ini akhir kisahnya? Atau kita sedang menonton babak terakhir dari sandiwara yang sangat mahal? Dulu begitu bangga memamerkan kemewahan klasik berarsitektur Mesir kuno, lengkap dengan patung Sphinx dan Firaun yang berjaga di sepanjang koridor. Wafimo memasuki 2026 dengan rekor suram, sebagai mall dengan performa terburuk di antara 12 raksasa di Emirat ini. Jika kita merujuk pada data pasar lahan hiasan komersial, peringkat RI Score yang prestisius ini pasti akan mengejutkan banyak pihak. Angka 84,4, yang merupakan rekor terendah di sini, menjadi bukti nyata kemerosotan tajam jumlah pengunjung sekaligus efisiensi pendapatan per meter persegi. Isolasi ekonomi ini terlihat sangat jelas pada sektor makanan dan minuman, serta mitra waralaba di area Hurair. Biara saat kelangsungan bisnis sangat bergantung pada arus digital, restoran di sini yang dapat kurang dari 90 interaksi online per bulan, sebenarnya sedang menghadapi vonis mati perlahan. Tempat-tempat ini seolah sudah terhapus dari radar konsumen kelas atas. Saat menyusuri koridor utama Wafimo, Anda dan saya akan merasakan kesunyian mencekam yang menyelimuti seluruh sudut ruangan. Angka kekosongan di area retail utama terus melonjak tajam, karena merek-merek raksasa enggan memperpanjang kontrak sewa mereka. Cahaya dari kubah kaca patri megah yang dulu menyinari busana mewah kaum elit, kini hanya menerangi lantai marmer mengilap yang sepi tanpa pengunjung. Pemandangan ini menyisakan kehampaan, mirip seperti toko retail Sears atau JCPenney yang terbengkalai di pinggiran Amerika beberapa dekade silam. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kerajaan belanja tempat berkumpulnya kaum jet set ini bisa hancur berantakan? Jawabannya ada pada boikot senyap namun mematikan dari pelanggan paling loyal mereka, yaitu kaum aristokrat lama. Kemerosotan standar pelayanan, ditambah sikap masa bodoh pengembang dalam mengelola aset, sukses mengusir para pelanggan VIP lokal. Mereka lebih memilih terbang langsung ke Paris atau New York untuk berbelanja di Saks Fifth Avenue, ketimbang menerima pelayanan buruk di sini. Di saat yang sama, jurang pemisah antar generasi mulai retak di dalam bangunan bergaya tahun 1990-an ini. Bayangkan anak-anak generasi Alpha yang lahir dengan gawai di tangan dan haus interaksi tingkat tinggi. Mana mungkin mereka peduli pada patung batu dingin yang membisu. Model arsitektur simulasi yang sempat berjaya di akhir abad ke-20, kini justru menjelma menjadi penghalang terbesar. Tempat ini kehilangan stimulus sensori modern yang dicari anak muda, membuat konsep pajangan klasik terasa usang di tengah gempuran pusat belanja ruang terbuka. Ketika para pesaing di Dubai jor-joran menggelontorkan miliaran dolar untuk teknologi kecerdasan buatan demi membaca perilaku konsumen, manajemen Wafimo justru memilih jalan pintas dengan berdiam diri dan meratapi kejayaan masa lalu. Upaya renovasi asal-asalan sejak 2024 bagaikan tembakan putus asa yang tenggelam di pasir hisap. Mengecat ulang dinding luar tanpa merombak komposisi penyewa dan tanpa menghadirkan jenama besar modern, jelas gagal menyelamatkan arus kas mereka. Ketimpangan antara kemegahan arsitektur dan nilai nyata terlihat jelas pada rating kepuasan konsumen yang anjlok ke titik terendah
yaitu 4,03. Kini para pembeli ternyata jauh lebih jeli dari dugaan. Mereka sadar uang yang dibayarkan hanya mengalir untuk biaya pendingin ruangan demi merawat patung Sphinx, bukan untuk pengalaman yang sepadan. Anda mungkin sering mendengar sanjungan tentang Dubai Mall sebagai simbol kemakmuran global yang tak tergoyahkan. Tempat uang terus mengalir tanpa henti. Namun, mari kita selidiki di balik etalase kaca berkilau butik-butik mewah ini pada awal 2026. Kita akan mulai melihat kenyataan yang jauh lebih pahit. Jika belakangan ini Anda melangkahkan kaki ke area mode kelas atas Dubai Mall, Anda pasti akan merasakan atmosfer suram yang kini menyelimutinya. Laporan keuangan awal kuartal pertama 2026 melukiskan potret kelam bagi para penyewa utama sektor barang mewah. Pendapatan rumah mode raksasa seperti Louis Vuitton, Chanel, dan Dior di bawah LVMH, serta Gucci dari kering, merosot 30 hingga 50%. Ngerinya lagi, efek domino ini mulai menjalar ke retail barat legendaris. Contoh nyatanya adalah Bloomingdale's, yang kini menderita penurunan omset hingga 60%. Angka penurunan ini belum pernah terjadi sebelumnya, di lokasi yang dulu digadang-gadang sebagai tambang emas bagi para raksasa retail. Suasana nyata di koridor raksasanya kini memperlihatkan sebuah ironi besar. Ruangan yang teramat luas, namun transaksi pelanggan justru sangat sunyi. Berbagai estimasi menyebutkan bahwa trafik belanja merosot tajam hingga 50%. Bukannya keramaian, yang tersisa hanyalah pramuniaga lesu yang berdiri termangu di dalam butik mewah, menatap deretan barang bermerek mahal yang nyaris tak tersentuh. Perlambatan di Dubai Mall ini jelas bukan fenomena biasa. Seiring memanasnya konflik, industri penerbangan babak belur. Akibat rentetan pembatalan penerbangan dan penutupan wilayah udara, arus penumpang di Bandara Internasional Dubai, DXB, diperkirakan merosot sekitar 42%, melenyapkan hampir separuh dari total perjalanan internasional yang biasa terjadi. Dampaknya, dua kelompok konsumen kaya raya dari Rusia dan Cina yang dulu mendongkrak pertumbuhan 2 digit lewat belanja gila-gilaan, kini sepenuhnya mundur dari pasar Timur Tengah demi menyelamatkan aset mereka ke tempat yang lebih aman. Ditambah lagi dengan sindrom kelelahan harga. Kenaikan harga gila-gilaan dari produsen barang mewah yang rata-rata mencapai 8% per tahun, memicu perlawanan keras dari konsumen di tengah kelesuan ekonomi global. Anda mungkin heran mengapa media terus mendengungkan rekor angka kunjungan sebesar 111 juta orang. Bagi para analis keuangan berpengalaman, angka tersebut nyatanya tak lebih dari sekedar riasan kasar untuk memoles laporan keuangan. Statistik kosong ini hanya mencatat lalu lalang fisik, bukan daya beli real atau transaksi penjualan. Kita sedang menyaksikan sindrom numpang lewat tingkat ekstrim. Mayoritas kerumunan yang membanjiri mall tampaknya hanyalah pelancong biasa dan pekerja berpenghasilan rendah dari daerah sekitar. Mereka memanfaatkan pendingin ruangan raksasa ini demi menghindari sengatan gurun yang membakar, menonton Dubai Aquarium gratis, atau sekedar berkumpul dan berfoto di dekat air mancur luar ruangan. Pusat retail mewah ini kini merosot. Fungsinya menjadi alun-alun publik tanpa profit. Meskipun biaya operasional, tagihan listrik, serta pemeliharaan untuk area seluas itu tidak berubah, margin keuntungan dari penjualan retail mewah diyakini telah merosot ke titik terendah. Bayangkan jika Anda dan saya berdiri di tengah Palm Jumeirah, mahakarya bernilai 10 miliar dolar. Kita pasti mengira pusat belanjanya akan sangat legendaris. Nahil Mall dijanjikan menjadi mahkota itu. Dengan luas 1,2 juta kaki persegi dan sokongan investasi awal 327 juta dolar, mall ini seharusnya menjadi tempat bermain paling megah bagi para miliarder terpandang dunia. Namun cepat merayap ke awal 2026, Anda hanya akan menatap monolit beton sunyi yang menyerupai kuburan modal mati ketimbang surga belanja yang ramai. Hari ini, mari kita saksikan bagaimana koridor belanja yang dibangun untuk menampung 300 lebih toko mewah, kini justru sunyi senyap layaknya museum. Kenyataan pahit yang menampar keras janji manis merek mereka. Alih-alih menyuguhkan kemewahan kelas atas yang dijanjikan,
Deretan toko yang ada di sini justru merosot menjadi pemandangan yang sangat membosankan. Saat melangkah di dalamnya, terasa aura hampa dan kaku mirip area bebas bea di bandara kecil kelas 3. Sebuah tempat yang hanya dilewati karena terpaksa, bukan karena Anda ingin berada di sana. Jangan sampai gemerlap lampu neon menipu mata kita. Di balik etalase megah itu, krisis kekosongan yang masif sedang mengintai dengan senyap. Para analis properti membisikkan bahwa 35 hingga 40% area ini sudah menjadi kota mati. Pertanyaannya, mengapa masih ada merek yang bertahan di sana? Jelas bukan demi keuntungan. Mereka rela terus membayar sewa hanya untuk sekadar jaga gengsi dan menjaga hubungan baik dengan pihak pengembang. Bahkan pada jam sibuk malam hari, dari pukul 6 hingga 9 malam, saat kaum borjuis seharusnya berbelanja, kesunyian di sini begitu mencekam hingga mampu membuat darah analis Wall Street membeku. Tragedi sesungguhnya adalah apa yang disebut para ahli sebagai kegagalan fungsi transip. Koridor berhias pohon palem ini memang dipadati ribuan turis setiap harinya. Emang ramai, tapi mereka bukan datang untuk berbelanja. Mereka hanya menjadikan mall megah ini layaknya stasiun kereta bawah tanah biasa. Mereka hanya lewat, mengantri swafoto di The View at the Palm dari ketinggian 787 kaki. Naik monorel, lalu pergi begitu saja. Karena lebih dari 80% pengunjung menganggap mall ini cuma halte bus, angka transaksi belanja pun anjlok hingga tersisa 5% saja yang menyedihkan. Namun, pukulan telak yang mematikan adalah boikot sunyi dari para penghuni kaya raya di 4.000 villa super mewah kawasan Palem. Mereka tidak sudi menghadapi kemacetan parah yang menguras emosi, serta jalanan berliku yang padat hanya demi sekadar melihat-lihat isi mall. Untuk apa mereka repot? Saat segalanya bisa dibeli dengan mudah, Anda tidak akan sudi terjebak macet demi barang-barang biasa yang bisa ditemukan di mana saja. Kaum elit lokal telah berpaling. Mereka kini berbelanja lewat platform seperti Net-a-Porter atau Farfetch, atau meminta layanan pengantaran premium dari gerai mewah semacam Neiman Marcus dan Nordstrom. Ketika para konglomerat menyadari bahwa aplikasi belanja online jauh lebih praktis dibanding mendatangi pusat perbelanjaan megah, maka ruang fisik tersebut seketika kehilangan jiwanya. Anda bisa saja membangun monumen kemewahan seluas 1,2 juta kaki persegi. Namun jika gagal menarik pembeli masuk ke meja kasir, Anda sebenarnya hanya mendirikan sebuah kotak beton kosong yang sangat mahal dan indah. Kita mungkin masih ingat masa-masa ketika lokasi dekat bandara dianggap sebagai jaminan sukses utama bagi setiap proyek komersial. Di Dubai Festival City Mall, teori tersebut pernah diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Namun melihat kenyataan di awal tahun 2026, langit kini tampak kelabu dan mimpi pertumbuhan tanpa batas itu pun mulai goyah. Tampaknya apa yang dulunya menjadi keunggulan kini justru berubah menjadi kelemahan yang sangat mematikan. Jika kita pernah menyusuri area pejalan kaki di tepi sungai Festival Bay, yang dulu dikenal sebagai jantung gaya hidup kelas atas, kini kita hanya akan merasakan kesunyian yang mengerikan. Hamparan beton di sepanjang tepi air yang dulunya dipadati pengunjung, kayak kini berubah menjadi area yang sunyi dan hampa. Bahkan pertunjukan Imagine Show Dubai, yang dulu memecahkan rekor dunia Guinness dengan biaya operasional jutaan dolar, kini hanya berjalan seperti rutinitas tanpa jiwa, menyinari barisan kursi yang kosong melompong. Sungguh ironis melihat teknologi mutakhir ini kini hanya menghibur orang-orang lewat, yang sama sekali tidak berniat menggesek kartu kredit mereka. Kemunduran ini tidak berhenti di area pejalan kaki saja, melainkan telah merembet ke kompleks hotel bintang 5 yang terhubung, seperti Intercontinental Dubai Festival City dan Crown Plaza Dubai Festival City. Dengan tingkat keterisian kamar yang anjlok hingga 30%, hubungan erat antara perhotelan mewah dan sektor retail di sini kini telah terputus. Saat kamar hotel kosong, butik-butik mewah di dalam mall pun tak lebih dari sekedar museum berdebu yang sepi pengunjung. Lokasi strategis dekat Bandara Internasional Dubai, DXB, yang dulu menjadi tambang emas penarik penumpang transit, kini justru menjadi titik lemah yang fatal. Seiring konflik yang membekukan jalur udara regional,
Hilangnya turis mancanegara kelas atas yang dulu menyokong lebih dari 400 toko bermerek di sini telah menyisakan jurang finansial yang mustahil ditutup. Selain itu, kekhawatiran akan masalah keamanan kini mulai membayangi pikiran para pelancong. Pasca insiden pesawat tanpa awak pada awal tahun 2026, banyak orang mulai menghindari area terbuka. Kekhawatiran semacam ini tentu sangat masuk akal. Saat bepergian ke luar negeri, orang menginginkan keamanan. Sesuatu yang masih dirasa jauh lebih aman jika mereka berbelanja di mal tertutup dalam negeri, seperti pusat perbelanjaan mewah di Amerika Serikat. Ironisnya, pihak manajemen tampaknya terlalu bergantung pada sektor hiburan untuk mendongkrak minat beli. Mereka berasumsi bahwa pertunjukan cahaya megah atau bioskop otomatis akan menarik pengunjung masuk ke butik mewah. Namun realitas berkata sebaliknya. Pengunjung mungkin menonton pertunjukan gratisan, tetapi saat kondisi keuangan global sedang lesu, mereka akan langsung mengetatkan pengeluaran secara drastis. Kontras perbedaan di sini kini terlihat sangat mencolok. Area busana mewah internasional tampak mati suri, sementara arus pengunjung hanya terlihat lalu lalang di area kebutuhan pokok harian. Konsumen masa kini cukup cerdas untuk tidak ikut menanggung biaya operasional mal kaca raksasa ini. Mereka lebih memilih solusi praktis, seperti membeli barang di IKEA untuk dibawa pulang, daripada mengejar kemewahan yang tidak perlu. Pada akhir, jika melihat gambaran besarnya, Dubai Festival City Mall tampaknya telah kehilangan jiwanya sebagai pusat perbelanjaan kelas atas. Kapal bernilai miliaran dolar ini kini terombang-ambing, hanya bergantung pada satu jangkar praktis, yaitu IKEA, bersama toko retail kebutuhan harian warga sekitar. Ini adalah pelajaran mahal tentang betapa rapuhnya model bisnis yang sepenuhnya bergantung pada lalu lintas penerbangan internasional. Tidak peduli seberapa megah proyek tersebut dibangun, tanpa daya beli domestik yang kuat, serta dukungan dari konsumen lokal, bisnis ini akan segera mengalami mati suri begitu badai krisis melanda. Begitu rute penerbangan terputus, kejayaan pun sirna menjadi masa lalu, menyisakan struktur beton megah namun hampa di samping bandara. Dari sudut pandang yang lebih luas, kita melihat kebenaran yang pahit. Runtuhnya pusat belanja megah di Dubai ini bukanlah kasus biasa. Ini bagaikan efek domino masif yang menyeret jatuh seluruh ekosistem properti mati yang dulu sempat menggelembung di sekitarnya. Iklan yang menjanjikan jarak 10 menit ke surga belanja kini terdengar seperti bualan pahit, saat surga itu sendiri perlahan berubah menjadi kota mati yang sunyi. Raksasa properti seperti Emaar dan Nakheel kini tampak mulai terjerat dalam jebakan utang dan tekanan suku bunga tinggi, yang ironisnya mereka ciptakan sendiri saat masa kegilaan ekspansi dulu. Krisis 2026 ini menjadi peringatan termahal bagi kita tentang bahaya filosofi ekonomi hiperpertumbuhan dan keyakinan buta akan ekspansi tanpa batas. Pola seperti ini sudah terlalu sering kita saksikan. Kemewahan yang dibangun dari beton berlapis emas runtuh seketika layaknya istana kaca saat dihantam. Kerasnya realitas geopolitik, serta perubahan perilaku manusia yang tidak bisa lagi diprediksi. Sama seperti jaringan retail raksasa Amerika Serikat seperti Sears atau Neiman Marcus yang terseok-seok untuk bertahan hidup, simbol-simbol kemegahan Dubai kini membuktikan bahwa tanpa fondasi ekonomi real yang kokoh, semua kemewahan ini hanyalah fata morgana belaka. Saat matahari gurun terbenam, apapun yang tidak berakar kuat dan stabil hanya akan menyisakan tumpukan beton dingin yang sunyi di tengah debu. Mari kita renungkan bagaimana masa depan kerajaan retail ini. Apakah ini hanya penurunan siklus ekonomi sesaat, ataukah akhir dari era istana megah yang dibangun di atas pasir? Laporan investigasi ini didasarkan pada data investasi, laporan pasar, dan analisis tren ekonomi hingga periode 2025 hingga 2026. Ulasan mengenai keruntuhan ini murni bersifat analitis dan prediktif, dari sudut pandang kritik ekonomi serta arsitektur, tanpa maksud menyerang individu atau menyudutkan pihak manapun. Informasi ini disajikan sebagai bahan referensi diskusi dan berbagi wawasan bersama. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jika Anda setuju dengan analisis kami, silakan sukai dan berlangganan untuk terus mengawal investigasi menarik berikutnya.